Perkenalkan, nama saya Fajar Mubarok Al-Syabani dari kelas C1 atau G8H akan memberikan tanggapan mengenai apa yang menjadi perkataan Rocky Gerung di dua video. Di mana saya memiliki dua opini, yakni pada opini di video pertama yang mengenai ateisme dan Pancasila, yang kedua mengenai Pancasila yang tidak sepenuhnya berasal dari Indonesia. Oke, untuk yang pertama, dalam pemaparannya kan Rocky Gerung bilang bahwa ateisme itu punya ruang di Pancasila. Dia coba menjelaskan bahwa itu tuh nyambung ke sila-sila kayak sila kedua, tiga, empat itu berkaitan dengan demokrasi dan kebebasan berpikir. Tapi ini punya kelemahan dasar di mana Rocky Gerung itu bilang bahwa ateisme nggak didukung oleh sila pertama gitu loh. Waktu itu Rocky Gerung tuh bilang kayak eh, mana sila yang nyambung, kayak pasti bukan sila pertama. Pokoknya kurang lebih Rocky Gerung waktu itu bilang begitu kan. Nah, itu secara nggak langsung berarti Rocky Gerung itu bilang sila pertama itu sudah memberikan batas dasar bahwa dasar ideologi negara Indonesia itu berangkat dari pengakuan bahwa adanya keberadaan Tuhan gitu loh. Nah, juga ada masalah di argumen. Maaf, tadi intinya pokoknya Rocky Gerung tuh secara nggak langsung tuh setuju bahwa sila pertama itu bisa jadi lawan dari opini dia. Nah, permasalahan utamanya argumen ini, maksudnya setelah yang masalah yang intinya yang tadi, yang kedua adalah perkataan Rocky Gerung itu mengenai ateisme itu nggak fokus malah ke sila pertama yang seharusnya itu malah jadi yang setara gitu loh. Jadi contoh perdebatan yang setara daripada konsep-konsepnya diarahin ke sila lain kayak kemanusiaan, demokrasi itu secara logis kan tidak pada tingkat konsep yang sama. Seharusnya kan kalau emang mau mendebatkan masalah ateisme ini, ya harusnya juga berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa alias sila pertama. Jadi seharusnya itu nggak logis gitu loh, tidak bahasanya mungkin nggak apple to apple gitu, tidak komparatif. Nah, selain itu Pancasila itu juga tidak bisa dipahami secara parsial. Pancasila itu kan merupakan satu kesatuan dalam nilai yang utuh. Dalam kehidupan berbangsa Indonesia, kalau kita berpedoman pada Pancasila, ya harus menganut lima-limanya. Kalau emang secara fakta itu memang bisa disambungkan bahwa ateisme itu ada di sila kedua, tiga, empat. Tapi kalau memang nggak nyambung dengan sila pertama, ya pada dasarnya ya udah nggak menganut Pancasila gitu loh. Jadi walaupun 2 3 4 itu bisa masuk ke adanya ateisme untuk masuk ke ruang Pancasila, ya sila ke satu nggak bisa karena secara gamblang sila ke satu bilang bahwa dia melarang ateisme kan karena harus ada kepercayaan terhadap Tuhan. Jadi kalau memang ada dan bisa, ya oke. Tapi kan kalau mau sebagai rakyat Indonesia kita harus menganut Pancasila secara keseluruhan. Jadi intinya tidak bisa. Nah, ini juga diperkuat dengan penelitian akademik dari Nardisha Hossein di paper yang berjudul Religious Constitutionalism and the Pancasila State. Itu menyatakan bahwa Pancasila membentuk model negara yang menggabungkan pluralisme agama dengan dasar ketuhanan, sehingga identitas konstitusional Indonesia itu tetap berlandaskan pada pengakuan terhadap Tuhan. Nah, intinya gitu. Mengenai argumen saya kontra terhadap yang mengizinkan bahwa di Pancasila itu adanya ruang ateisme itu tidak. Karena pembahasannya tuh secara nggak langsung menghadapi sila pertama dan mereka kontradiktif. Begitu. Dan untuk untuk video yang kedua mengenai sila Pancasila yang memiliki pengaruh dari luar Indonesia, di mana Rocky Gerung kan menyampaikan bahwa pandangannya itu bilang bahwa nggak ada satupun sila dalam Pancasila yang sepenuhnya secara murni dan itu nggak sesuai sama tradisi Indonesia. Dan kalau dilihat dari perspektif akademik, pandangan ini tuh punya dasar yang cukup kuat memang. Jadi kayak konsep kemanusiaan yang adil dan beradab itu kan punya kemiripan sama gagasan humanisme yang berkembang di filsafat modern. Terus ada juga konsep persatuan, itu juga ada hubungannya sama teori nasionalisme yang muncul di Eropa. Ada juga demokrasi itu kan juga berkembang di tradisi politik barat, bahkan dari zaman Yunani gitu. Dan sila kelima sendiri yang berhubungan dengan keadilan sosial itu juga adanya perkembangan teori sosial pada abad 19-20 itu kan juga sudah ada.
Ini juga dijelasin di penelitiannya Edward Aspinall di paper yang berjudul The Global Intellectual Roots of Pancasila. Itu menyatakan bahwa Pancasila itu merupakan hasil sintesis berbagai tradisi pemikiran dunia, seperti humanisme, nasionalisme, demokrasi, dan pemikiran sosial modern yang kemudian disesuaikan dengan konteks masyarakat Indonesia. Nah, misal contoh seperti agama Islam, agama Kristen itu kan dibawa dari luar Indonesia, dimasukkan ke Indonesia kan jadinya memang bukan asli Indonesia gitu. Ini contoh saja ya, nggak ada hubungannya sama Pancasila. Ya ada sedikit sih. Tapi intinya kayak mungkin kepercayaan kita yang seharusnya zaman dulu itu kayak animisme, kepercayaan terhadap leluhur, terhadap roh alam, itu jadinya kegeser. Dan menurut saya itu adalah salah satu fakta penting yang perlu dipahami bahwa pengaruh global seperti yang contoh yang tadi saya jelaskan itu gak berarti Pancasila kehilangan identitas Indonesia gitu loh. Kayak identitas Indonesia itu tidak selalu melulu kita mempertahankan apa yang menjadi kebudayaan atau kebiasaan leluhur dulu gitu loh. Kan tidak selalu semuanya itu bisa dibawa ke zaman sekarang gitu loh. Dan ini malah jadi keunikan Pancasila sendiri karena bisa menggabungkan berbagai macam ideologi dan juga kepercayaan dari berbagai uh, negara atau mungkin kebudayaan di melalui globalisasi ini, itu malah menjadi sesuatu hal yang unik gitu dari Pancasila. Dan malah kita bahasanya itu melokalisasi ideologi-ideologi tersebut kan. Jadi sesuai sama kerangka nilai yang dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia. Nah, intinya gitu. Jadi saya kalau dibilang pro sih pro terhadap video yang kedua mengenai asal-usul sila Pancasila yang nggak ada katanya, nggak ada satupun yang berasal dari Indonesia. Oke, tapi bukan berarti itu hal yang buruk gitu loh. Jadi kayak setengah pro setengah kontra gitu, karena mungkin konotasinya Rocky Gerung tuh lebih mengarah ke oh berarti buruk karena Indonesia tidak sesuai nenek moyang gitu kan. Tapi sebenarnya itu adalah hal yang menurut saya memang harus diterapkan di Indonesia karena semakin berkembangnya zaman sehingga kebutuhan masyarakat juga berubah, nggak selalu menganut terhadap kepercayaan leluhur yang dahulu. Jadi kekuatan Pancasila itu terletak pada keaslian mutlak setiap konsepnya. Itu nggak terletak pada keaslian setiap konsepnya, tapi melalui proses adaptasi dan sintesis ide yang dilakukan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.